Yang pertama, perlawanan Perang Makassar, peristiwa tahun 1660. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Juni 1660. Terjadi pertempuran antara Belanda dengan pasukan Mariam dari Benteng Panakukang. Dalam waktu 2 hari, Belanda berhasil menduduki Benteng Panakukang. Sultan Hasanuddin tidak tinggal diam dan berhasil mengambil alih benteng tersebut melalui sebuah perjanjian yang sebenarnya sangat merugikan pihak kerajaan Goa. Akhirnya, Sultan Hasanuddin yang didampingi oleh Karawang Karundrung yang terkenal sangat dibenci dan tidak mau berkompromi dengan VOC memutuskan untuk tidak menuruti isi perjanjian itu. Karena situasi terus memanas, akhirnya pertempuran antara VOC dan kerajaan Goa kembali pecah. Situasi diperparah setelah Arung Palakah pergi ke Batavia meminta bantuan dan dilindungi VOC. Belanda melancarkan beberapa serangan kepada kerajaan Goa. Usai menerima sejumlah serangan, Sultan Hasanuddin pun bertekad untuk melakukan serangan balasan. Pasukan VOC dengan perlengkapan dan persenjataan lebih unggul mampu bertahan dari serangan kerajaan Goa. Meskipun demikian, serangan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin tetap membuahkan hasil. 9 orang tentara Belanda tewas dalam pertempuran itu dan dimakamkan di dekat Benteng Panakukang. 2. Perlawanan Perang Banten. 1. Bentuk perlawanan. Perlawanan Sultan Ageng terhadap VOC dimulai pada tahun 1656. Saat itu, Sultan Ageng memerintahkan pasukan Banten untuk melakukan gerilya besar-besaran dengan melakukan perusakan terhadap kebun-kebun tebu VOC, menyergap serdadu patroli VOC, dan membakar markas patroli VOC. 2. Sebab terjadinya peperangan karena adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. Berlangsung pada 27 Desember 1601 di Teluk Banten antara Republik Belanda dengan melawan Imperium Portugal. Yang ketiga, perlawanan Perang Mataram. Pertama, perlawanan rakyat Mataram Islam terhadap VOC dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan pertama pada tanggal 22 Agustus 1628. Pasukan Mataram Islam yang dipimpin Tumenggung Baureksa menyerang VOC di Batavia. Pasukan Mataram Islam kalah karena persenjataan VOC lebih canggih. Yang kedua, sebab terjadinya perlawanan Mataram adalah tindakan VOC yang memonopoli perdagangan dan VOC menjadi penghalang Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu mempersatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Dan yang ketiga, berakhirnya perang Mataram. VOC berakhir dengan tidak ada pihak yang benar-benar menang atau kalah. Sultan Agung gagal menguasai Batavia dan mengusir VOC dari Jawa. Namun ia juga berhasil melemahkan VOC dan membuat mereka kehilangan pemimpinnya. 4. Perlawanan Perang Madura atau Trunojoyo. 1. Perang Madura. Trunojoyo adalah seorang bangsawan Madura yang pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Akurat I dan Akurat II dari Mataram. Latar belakang pemberontakan karena Akurat I memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC sepeninggalan Sultan Agung. Pada tahun 1674 sampai 1680 atau Perang Utama. Pemberontakan Pangeran Puger hingga 1681. Lokasi Pulau Jawa Timur, hasil kemenangan Mataram dan VOC.
Perlawanan perang Kiai Pati. Kiai Pati Tapa adalah saudara seayah dengan Sultan Muhammad Syifa Zainul Arifin. Pemberontakan dipimpin oleh Tubagus Buang dan Kiai Tapa dan menyerang keraton Surosowan. Akan tetapi benteng keraton sulit ditembus karena bantuan VOC yang begitu kuat. 2. Sebabnya. Pada Oktober 1750, Kiai Tapa memimpin sebuah pemberontakan besar terhadap pasukan VOC dan Ratu Syarifah. Awal mula terjadinya pemberontakan ini disebabkan oleh dibuangnya Sultan Zainul Arifin ke Ambon oleh VOC atas persetujuan istri sendiri, Ratu Syarifah. 6. Perlawanan Perang Kalimantan. Pangeran Antasari merupakan seorang sultan serta dan pemimpin dalam Perang Banjar untuk melawan pasukan kolonial Belanda. Perlawanan rakyat Kalimantan tersebut dilatar belakangi oleh penindasan yang dilakukan oleh militer Jepang terhadap penduduk asli Kalimantan. Dalam hal ini, suku Dayak. Perlawanan Pangsuma berlangsung dari tahun 1944 sampai 1945 dan berlangsung di hutan belantara Kalimantan. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Perang Banjar berakhir pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjar. Yang ketujuh, perlawanan Perang Maluku. Pada Mei 1817, rakyat Maluku mulai membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat sosok Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon sebagai pemimpin pergerakan dengan sebutan Kapiten Patimura. Perang ini disebabkan karena berkorbannya perlawanan rakyat Saparua tahun 1817 terhadap Belanda adalah penolakan Residen Van den Berg terhadap tuntutan rakyat untuk membayar harga perahu dipisah sesuai harga sebenarnya. Kapal-kapal kolonial Belanda menjadi sasaran pertama oleh pasukan yang dipimpin Kapiten Patimura. Lalu, para pejuang Maluku menuju benteng Duurstede di Pulau Saparua. Pada perlawanan tersebut, rakyat Maluku berhasil merebut benteng Duurstede pada 15 Mei 1817. Bahkan, pemimpin mereka, Van den Berg, berhasil dilumpuhkan. Perlawanan Sisingamangaraja ke-12 dengan nama lengkap Patuan Bosor Sinambela Ginoar Ompu Pulo Batu 18 Februari 1845 17 Juni 1907 adalah seorang raja di negeri Toba dan pejuang perang melawan Belanda. Latar belakang perang Batak Sisingamangaraja ke-12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal tersebut dilakukan karena Sisingamangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.